Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RBTV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan sekarang sudah masuk hari ke-13 puasa. Semoga puasanya juga dalam keadaan lancar-lancar nanti sampai 1 bulan. Dan pemirsa, sama seperti sebelumnya ya, bahwa live dialog homeschooling ini akan berlangsung selama hari-hari sebelumnya, yaitu kita akan terus mengevaluasi bagaimana program homeschooling selama 3 pekan ke belakang, seperti itu ya. Mungkin dari pematerinya seperti apa, atau memang dari materinya sendiri yang mau dievaluasi seperti itu ya. Dan memang kita tahu pemirsa bahwa homeschooling bahagia ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yang bekerja sama dengan RBTV. Ini menampilkan homeschooling untuk anak tingkat SD, dan anak-anak tingkat SD ini dapat menyaksikannya dari hari Senin hingga Jumat dari pukul 9 hingga 10 pagi. Dan kurang lebih sudah ada sekitar 15 materi yang disampaikan oleh pemateri dari masing-masing sekolah juga. Ada 11 pemateri yang disajikan di homeschooling ini, dan hari ini kita akan kembali mengevaluasi dengan 3 narasumber kita, yaitu di sini ada pengawas, ada kepala sekolah, dan ada pematerinya langsung. Oke, ini yang pertama, Nevi sapa dulu. Ini ada Ibu Dr. Anda Sukmawati MM selaku pengawas sekolah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Revi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat ya. Dapat melaksanakan ibadah puasa. Amin, gitu. Semoga lancar juga nanti sampai akhir ya Bu ya. Oke, di sebelah Ibu Sukmawati ada Bapak Samsul Hidayat SPD selaku Kepala Sekolah SD 76 Kota Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini Bapak? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Semangat pagi ya Pak ya. Semangat terus. Ini di ujung sekali ini pemirsa kita punya pemateri kita Ibu Nini Yuliani SPD ya. Ini Ibu gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kuning-kuning cerah ini. Ini kuning, ada biru, di tengah-tengahnya ada laki-laki. Wah, ini variasi sekali kita pagi hari ini ya. Oke, nah ini kita mulai akan ngobrol nih Bu ya tentang evaluasi ada dialog homeschooling ini seperti itu. Jadi memang kita tahu bahwa 3 pekan ke belakang itu sudah ada homeschooling bahagia ini yang memang bekerja sama dengan RBTV. Lalu seperti dari kacamata pengawas ini Bu, apa yang ada evaluasi yang bisa diberikan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jalan untuk kita semua, dan selamat pagi juga kepada para penonton RBTV yang ada di rumah. Sebelum saya menjelaskan tentang apa namanya itu tindak lanjut yang kami lakukan terhadap sekolah binaan kami terhadap program homeschooling ini, sedikit saya menyampaikan sebagai pengawas sekolah. Kami memandang bahwa program homeschooling ini adalah merupakan langkah yang tepat yang dilakukan atau diambil oleh pemerintah Kota Bengkulu dalam mengantisipasi pendidikan di Kota Bengkulu sehubungan dengan adanya wabah COVID-19 ini. Nah, di mana kita ketahui bahwa sejak tanggal 16 Maret ya mungkin insya Allah akan berakhir pada tanggal 29 Mei ini, semua aktivitas pembelajaran di sekolah itu diliburkan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Ya, mudah-mudahan tanggal 29 Mei itu terakhir ya, jangan sambung lagi, berarti wabah COVID-nya itu berakhir pula. Amin. Ya, itu yang kita harapkan. Nah, sebagai pengawas sekolah, tugas kami adalah melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan pembelajaran secara langsung ke sekolah-sekolah. Itu kegiatan tugas pokok utama kami. Dengan adanya kondisi yang ada sekarang ini, maka otomatis kegiatan kami pun terhenti dan beralih mengikuti program yang telah disusun oleh pemerintah itu, yaitu pembelajaran di rumah dan homeschooling. Ya. Pembelajaran di rumah yang dilakukan oleh guru siswa dengan melalui beberapa media sosial itu tentu kami tidak dapat memantaunya secara langsung ya. Kegiatan iya tidak bisa memantaunya secara langsung. Nah, maka dalam hal ini kami sebagai pengawas sekolah itu mengarahkan, ini saya ada melaksanakan 4 kegiatan.
Yang pertama itu mengimbau kepala sekolah binaan, ya binaan karena pengawas itu dia punya binaan masing-masing, ya seperti saya itu ada 18 sekolah binaan. Ada 18, Ibu sendiri yang menaungi 18 sekolah binaan. Iya. Yaitu untuk mengarahkan siswanya tetap belajar di rumah dengan mengikuti program live homeschooling sesuai dengan jadwal tayangan yang telah disampaikan. Jadi kan sebelum kegiatan ini jadwalnya sudah kita sampaikan. Betul. Dan guru dan kepala sekolah itu supaya memantau, menghimbau anaknya supaya jangan kemana-mana, jangan banyak bermain dan lain sebagainya. Nonton TV Itu aja, iya. Yang kedua, kami meminta guru untuk menyuruh siswa menyampaikan foto ataupun video kegiatan. Sebagai bukti Iya. ya. Nah, belajar di rumah ya baik itu materi pelajaran ataupun pendidikan karakter, misalnya kegiatan ibadahnya, kegiatan dia sosial di rumah seperti membantu orang tuanya dan lain sebagainya. Kemudian langkah ketiga, untuk menindaklanjuti ini, kami sebagai pengawas sekolah meminta kepada kepala sekolah supaya tetap memotivasi guru untuk melakukan pembelajaran di rumah dengan kiat dan inovatif sesuai kondisi sekolah masing-masing. Maksud kami di sini karena kondisi sekolah itu kan beda-beda. Mungkin ada yang memberikan bantuan untuk kota sehingga ya jadi gini, jadi dia memotivasinya silakan dengan tapi tergantung dengan kondisi sekolah masing-masing ya karena kondisi sekolahnya mungkin beda-beda juga kemampuan gurunya, mungkin ada yang sudah menguasai IT, ada yang belum ya jadi mungkin ada gurunya yang sistem mengundang muridnya datang ke rumah, ditelepon 2 orang 3 orang dan lain sebagainya. Jadi itu makanya kami sebagai tindak lanjut ya itu sebagai tindak lanjut. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, itu guru bersama kepala sekolah menyusun kegiatan siswa tersebut yang dikemas dengan baik dan menarik sebagai laporan kegiatan belajar di rumah dan kegiatan dan keaktifan dalam mengikuti program live homeschooling ini. Nah, jadi itulah tindak lanjut kami dalam menyikapi program ini terhadap sekolah binaan kami. Oke, tadi disebutkan bahwa tadi ada yang guru yang memang sudah menguasai IT, ada yang belum. Nah, kalau dari pengawas sendiri nih bagaimana untuk mencarikan solusinya seperti itu? Yang guru yang belum menguasai IT. Yang pertama, kami sebagai pengawas itu mensupport supaya guru-guru itu jangan malu dan takut-takut untuk tetap belajar. Belajar ya. Itu ya. Kalau kita malu dan takut belajar, ya nanti sampai akhir kegiatan atau tugas kita tidak akan bisa. Terutama seperti saya ya umurnya yang sudah hampir 60 ini. Oh ya? Iya. Kalau tidak mau belajar ya Udah karena 60 kita bukan masa pertumbuhan di masa IT. Ya, kita pertumbuhan kita dulu di masa yang masih manual ya. Jadi ada keinginan dalam diri kita sendiri lah. Jadi kepada guru-guru juga kami memotivasi supaya mereka berupaya semaksimal mungkin untuk ya walaupun tidak terlalu menguasai secara penuh seperti itu. Penuh, mengerti. paling tidak mengerti. Seperti misalnya kalau laptop paling tidak bisa menghidupkan, mematikan, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jadi ini yang kami harapkan kepada guru-guru ini. Biasanya guru-guru itu yang agak kurang menguasai itu ya adalah guru-guru yang sudah usianya karena mungkin juga terbiasa dengan biasa menulis dan segala macamnya secara manual. Iya, secara manual ya. itu. Jadi dan guru-guru yang senior ini biasanya yang sudah umurnya senior ini biasanya suka diberikan tugasnya itu kepada kelas yang rendah. Oh iya, jadi mungkin tidak terlalu tinggi juga bagaimana itunya. Oke. Nah, ini kita ke Bapak Samsul Hidayat ini, Pak. Tadi menyambung dari yang pertanyaan dari Ibu Sumawati ini, bagaimana kalau dari kepala sekolah sendiri ya, mungkin apakah ada cara mengajarkan kepada guru-guru yang memang belum mengerti atau memahami tentang IT dalam mengajarkan siswanya? Baik, terima kasih Mbak Nepi ya, yang berkaitan dengan kegiatan homeschool yang diprogramkan oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota kita selaku Kepala Daerah ya Kota Bengkulu, di mana di kondisi COVID-19 ini hampir seluruh dunia ini mewabah, kena wabah COVID ini, maka kegiatan khususnya proses belajar mengajar itu dihentikan di sekolah, artinya kita disuruh belajar
di rumah. Di rumah. Nah, kaitan dengan program ini menurut kami program yang sangat bagus sekali. Ya, sekaligus kita ya mengharapkan program ini tidak terhenti di COVID ini saja. Karena ini kami pantau ya mungkin baru satu-satunya kepala daerah, khususnya daerah tingkat 2 yang melaksanakan program homeschool ini. Jadi alangkah baiknya kalau ke depan bukan suasana COVID saja program ini itu terus dilanjutkan. Namun memang karena program ini baru ya, tentu saja hal-hal baru itu belum selancar, belum belum terbiasa. Tentu saja mungkin hal yang baru ini juga ya Pak ya. Hal yang baru, kepala sekolah yang menonton juga atau guru yang melaksanakan juga, guru pemateri juga mungkin masih agak kaku gitu kan. Nah, jadi itu mungkin kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki ke depan gitu kan. Tapi menurut kami kepala sekolah itu ya program ini sangat baik sekali dan ya patut untuk diteruskan. Kaitan dengan guru-guru yang tadi seperti dikatakan Bu pengawas Bu Sukma tadi, memang betul karena sekarang ini zamannya zaman IT, sementara guru-guru kita sudah melewati daripada zaman masanya ini, tapi sementara ya sesuai dengan perkembangan zaman kita dituntut dituntut untuk menguasai IT itu. Nah, tentu saja mau tak mau kadang-kadang guru yang udah lanjut ini ya banyak belajar, khususnya dengan guru-guru anak-anak muda kebetulan di mana di sekolah-sekolah kita khususnya di SD ini kan banyak tenaga-tenaga honor yang masih energik gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang ya mereka banyak minta bantuan, apalagi yang kaitan dengan daring ini, belajar secara online ini kan, ya mereka dituntut untuk melaksanakan itu sementara mereka sendiri tidak lancar. Jadi kadang-kadang guru ini kami pantau juga itu banyak yang meminta bantuan kepada guru-guru kita yang masih muda-muda ini gitu Mbak Devi ya. Jadi solusinya juga ada yang membackup atau yang membantu gitu seperti itu ya. Jadi mungkin yang guru-guru honornya yang masih muda sebetulnya jadi paham gitu ya. Masih bisa mereka untuk membantu untuk guru-guru yang baru mulai belajar seperti itu. Oke. Nah, kita ke Ibu Nini. Nah, Ibu Nini sebagai pematerinya ya Bu ya. Ini setelah Ibu mendapatkan tugas untuk menjadi pemateri homeschooling ini, gimana nih perasaannya? Setelah saya mendapatkan tugas ini ya, ketika itu dihubungin sama pengawas dan kepala sekolah bahwa akan mengikuti kegiatan program homeschooling ini. Ketika sudah rapat itu datang, ternyata kami akan live ya, ternyata pikir kemarin tuh enggak live tapi ternyata live. Setelah itu perasaannya luar biasa ya, karena ini pengalaman pertama untuk tampil secara live di televisi. Jadi ada deg-degannya, ada gimananya, ya tapi namanya ini tugas demi kemaslahatan yang banyak, membantu anak-anak didik kita terutama. Kasihan ketika masa pandemik ini, tidak semua orang tua itu punya HP Android, kemudian untuk kuota itu kan lumayan mahal ketika mereka harus terus melalui WA atau media sosial, kemudian menonton di YouTube itu membutuhkan kuota yang mahal. Jadi ketika ada program ini ya ini sangat membantu. Jadi kami merasa kami harus berusaha memberikan yang terbaik, materi yang terbaik dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak dan menarik agar materi yang kami sampaikan ini bisa dipahami oleh anak dan bisa membantu anak belajar di rumah dan juga orang tua bisa terbantu. Karena banyak keluhan dari orang tua ketika mereka ketika masa pandemik ini libur diadakan, kemudian pembelajaran dihentikan kan pihak sekolah dan guru-guru itu kan memberikan materi-materi berupa buku pada orang tua. Ternyata orang tua banyak juga yang susah memahaminya. Akhirnya dengan acara program ini banyak telepon yang datang atau WA yang masuk. Bu, kami sangat terbantu sekali dengan ini. Jadi ketika ada materi-materi yang kami tidak paham pun, jadi anak-anak lebih memahaminya. Mungkin itu dari pasti excited dan tertantang ini Mas. Jadi tertantang untuk melakukan terbaik. Kalau ngomongin tertantang berarti ini Nevi mau tanya tantangannya apa aja ini Bu? Karena ini kan baru pertama sekali ya. Jadi tantangan apa aja nih yang Bu Nini dapatkan? Tantangannya ya tentu saja kalau ini kan live, kita menghadap kamera, tentu saja ketika kita di kelas itu beda. Kalau di kelas kita bisa interaksi dengan siswa kita bisa mengetahui
kompetensi yang kita ajarkan ini sudah tercapai apa belum kepada siswa kita. Kemudian kita bisa interaksi, itu bisa tersenyum, ada anaknya yang bertanya. Kalau di sini kan tidak ada, kita bertanya tapi kita juga menjawab sendiri akhirnya nanti. Jadi itu juga kesulitannya sih, ketika tidak ada interaksi itu akan lebih susah, tapi kalau ada interaksi itu kan lebih enak kita belajar. Jadi secara langsung seperti Iya, itu secara ya. langsung. Tapi paling nggak anak-anak juga bisa memberikan kayak Iya. laporan seperti Betul, itu. betul. Oke. Nah, untuk Ibu Nini sendiri ini materi apa yang Ibu ajarkan? Saya kemarin dapat di kelas 5 tema 9 benda-benda di sekitar kita, subtema 2 benda dalam kegiatan ekonomi. Benar, dalam kegiatan evaluasi. Oke, ini tuh memang subtema 1 itu kemarin yang diberikan. Subtema 2 saya, subtema satunya ada teman yang mengajarkan juga, karena kita kan berbagi setelah mendapat tugas. Saya dapat tugasnya kelas 5 ada berdua dengan teman, bertiga saya sama timnya, kita berbagi materi. Ada yang dapat tema 8, tema 9-nya dibagi. Setelah dapat, kita kan mengajarkan itu satu subtema itu dalam 1 jam waktunya. Biasanya kan dalam satu subtema itu kita ajarkan selama 6 hari, 1 pekan. Tapi kami harus mengemasnya, pembelajaran materi-materi yang ada di sana menjadi semenarik mungkin dan dengan bahasa yang mudah dipahami siswa. Karena kan acara ini ditonton oleh seluruh warga kota, tidak semuanya, bahkan provinsi ya, bahkan provinsi ya Mbak Dewi ya. Iya, betul. Jadi bahasanya harus bisa dipahami oleh anak dengan sajian materinya yang menarik, karena kalau di kelas kan kita tahu karakter siswa kita. Kalau ini kan seluruh kota kan kita tidak tahu. Jadi kita harus menyajikannya bagaimana agar sajian kita tadi menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Oke, nah ini ngomong-ngomong tentang materi yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, sebenarnya materi yang mudah dipahami oleh siswa itu materi yang seperti apa? Nah. Materinya pertama sekali setelah mendapat materi ini tentu saja saya mentelaah dulu kompetensi-kompetensi dasar yang akan saya ajarkan pada subtema 2 ini. Apa saja kompetensi yang harus saya capai. Setelah saya dapat kompetensi yang akan saya capai, saya tentukan tujuan pembelajaran saya hari ini selama 1 pekan ini. Saya tentukan, siswa harus mencapai tujuannya ini. Kemudian saya analisis materinya. Setelah ada kita potong sebentar, ada penelpon masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Halo. 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 Iya, halo. Silakan Ibu Ria. Iya. Iya. Saya mau bertanya ini. Silakan Bu. Iya. Ini kan kita kan ada pembelajaran daringnya di rumah. Oke. Jadi kita itu kan otomatis anak kan dibantu sama orang tua. Betul. Nah, jadi bagaimana kita tahu bahwa yang mengerjakan soal itu anaknya atau orang tuanya? Oke, karena tadi pembelajarannya dari rumah Masalahnya kan saya ada grup wali murid. Iya Bu. Jadi baru dikasih tugasnya 3 menit, terus waktu dikumpul. Oh, seperti itu ya. Jadi waktunya juga cuma sebentar. Jadi Gitu. kata di dalam masa pandemi ini diperbolehkan seperti itu, ada pengecualian. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Ria. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada yang mau menjawab, boleh dari Bu Sukma atau Bu Nini juga boleh dari Bu Samsul. Boleh. Oke. Mungkin pembelajaran daring sesuai arahan Pak Menteri ya, Pak Nadiem, bahwa pembelajaran pada masa pandemik ini kita tidak memfokuskan kepada kognitifnya sebenarnya. Kita lebih memfokuskan bagaimana anak-anak itu pembelajaran tentang virus COVID-19 ini sebenarnya, bagaimana mereka pencegahannya, bagaimana mereka menghindarinya. Lebih ke itu, kemudian kita lebih ke pembelajarannya bagaimana aktivitas karakternya di rumah bersama keluarga mereka, mungkin bagaimana ibadah mereka membantu pekerjaan orang tuanya, kemudian keterampilan prosesnya sebenarnya. Masalah kognitifnya itu sebenarnya ingin kita capai, tapi bukan itu tujuan utama kita ketika pembelajaran daring ini. Kita lebih fokuskan bagaimana penilaian karakter kita agar anak-anak tetap memiliki karakter yang baik dan memiliki keterampilan. Karena di rumah itu ketika mereka membantu kegiatan orang tuanya, tentu kan keterampilannya akan mereka peroleh. Misalnya mereka itu membantu orang tuanya mencuci piring. Nah, kita minta saja sama orang tuanya itu difotokan atau divideokan. Itu akan
secara tidak sadar anak-anak memiliki keterampilan. Betul. Nah, dan memiliki karakter ternyata, oh saya membantu orang tua nanti akan meringankan pekerjaan orang tua. Kemudian keterampilannya, bagaimana mencuci piring itu yang baik, apalagi kelas rendah itu luar biasa pembelajaran yang akan diperoleh oleh anak ketika masa pandemik ini. Tapi ketika kita fokusnya ke kognitif, ya memang orang tua tentu akan berperan, makanya tidak usah terlalu difokuskan kepada kognitifnya, kita fokuskan kepada afektif karakternya dan keterampilannya. Jadi Nah, di samping itu Mbak Nepi juga kalau apa namanya itu tugas-tugas anak-anak atau siswa yang diberikan dibawa pulang atau di rumah tadi ya boleh-boleh saja apa namanya itu orang tua untuk membantu anak seperti kalau bukan suasana COVID ini kan ada namanya PR. Ya boleh dipandu atau dibantu oleh orang tua, tapi sedapat mungkin yang mengerjakan, yang menulis itu kan anak sendiri, tetap anaknya, begitu ya. kan. Jangan orang tuanya. Memang kita mengharapkan untuk mendampingi seperti sekarang ini kita live ini kan, sedapat mungkin anak-anak menonton, ya kan, itu bisa didampingi. Jadi kan diarahkan sehingga anak-anak itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Mengenai waktu tadi, itu kan tergantung dengan gurunya masing-masing. Kan nggak semuanya sama itu memberikan waktu 3 menit atau 5 menit gitu kan. Jadi variasinya banyak. Jadi itu relatif aja kalau masalah waktu tadi kan. Jadi itu. Jadi mungkin itu kalau masalah waktu memang masih bisa didiskusikan seperti itu. Ya, kemudian ya kalau saya juga ini sedikit pertanyaan tadi, bagaimana cara kita mengetahui terhadap yang mengerjakan soal yang itu apakah murid, apakah orang tuanya. Ya, tentu sebagai seorang guru ya, dari sekian muridnya yang ada di kelas itu dia sudah tahu kemampuan siswanya itu. Paling tidak dalam satu kelas itu misalnya 30 orang. Ini paling tidak ada 3 sampai 5 orang itu siswa yang paling pintar. Ya. Kemudian ada 3 sampai 5 orang anaknya yang sangat kurang. Yang lainnya itu di tengah-tengah, standar menengah. Nah, jadi kalau anak yang paling kurang tadi nilai pas tugas itu dia betul semua, otomatis gurunya tahu. Itu kan. Benar-benar. Jadi itu kalau memang mau tahunya bagaimana cara mengetahuinya. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam pembelajaran dengan kondisi yang ada sekarang ini, dengan adanya wabah COVID-19 ini, itu pihak pemerintah dan kita ini tidak mengutamakan kuantitatif, ya, atau sebagai yang dikatakan oleh Ibu tadi, yaitu bukan hanya ke nilai angka pengetahuan siswa, tetapi kepada kualitatif pendidikan, setidak-tidaknya pendidikan karakter siswa itu. Makanya tadi kami sebagai pengawas itu meminta foto atau video, karena pendidikan karakter itu juga harus sudah diwajibkan dimasukkan di dunia pendidikan. Jadi meskipun di rumah, bagaimanapun anak itu masih tetap belajar. Belajar. Di suasana COVID ini selalu Sedangkan belajar. pembelajaran itu juga sebaiknya itu harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi otomatis apalagi homeschooling itu sebenarnya bukan pembelajaran secara merata, tetapi dia menuju kepada pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Itu sebenarnya ya kalau kita telah sebenarnya, tetapi karena ini homeschooling yang kita laksanakan ini dalam keadaan antisipasi pembelajaran di sekolah karena adanya wabah, ya otomatis kita pembelajarannya secara keseluruhan materi pemerata. Tetapi sebenarnya kiatnya itu pembelajaran homeschooling itu adalah memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa sesuai dengan minatnya. Misalnya pembelajaran homeschooling itu kita bisa membawa siswa itu ke dunia nyata. Misalnya ingin mengetahui tentang sapi, itu bisa narasumbernya membawa ke kandang sapi dan lain sebagainya. Kan kira-kira begitu. Jadi dia mengamati. Nah, ini kira-kira. Artinya kalau misalnya ngomongin tentang pengembangan tentang pembentukan karakter seperti itu ya untuk anak-anak yang memang belajar dari rumah. Apakah memang setelah itu ada evaluasi? Jadi misalnya ketika misalnya anak itu misalnya tadi Bu Nini bilang misalnya mencuci piring seperti itu ya. Nah, apakah itu akan diulas kembali oleh orang tuanya lalu disampaikan oleh wali muridnya atau seperti apa? Ya memang jadi ini sudah seperti yang kami sampaikan tadi, kami menyarankan bahwa supaya guru dan kepala sekolah itu menghimbau siswanya supaya mengirimkan melalui WhatsApp, grup atau lain sebagainya
tentang kegiatan foto atau video yang ada di rumah. Jadi itu sudah sampai dengan kami, itu ada beberapa kepala sekolah. Tapi mungkin kalau Pak Dayat udah nyampaikan apa belum? Saya lupa ya, karena tadi 18 sekolah ya, cukup banyak Jadi juga. memang ada yang anak kelas 2 SD itu mencuci piring, saya lihat di anunya itu ya ini. Oh, iya. Jadi ya memang sampaikan. Ya, jadi di situ kita melihat. Oke. Ada telepon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, Halo, ya, dengan halo, Ibu Ines. Halo. selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ibu silakan, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, boleh? Iya, saya Bu Ines, guru di SD 74. Oh, iya, silakan Ibu. Halo. Iya, silakan Ibu. Silakan Ibu Ines. Ini program homeschooling ini sangat membantu kami Dewan Guru sekali karena beberapa anak itu tidak memiliki kuota atau tidak memiliki fasilitas berupa internet. Ya, silakan. Untuk itu, apabila seandainya pandemi ini terjadi terus-menerus, apakah pemerintah kota dan dinas pendidikan sudah menyiapkan langkah-langkah selanjutnya terkait penanganan di bidang pendidikan ini? Apakah mungkin dilakukan lagi homeschooling seperti ini? Nah, sejauh apa sih persiapannya? Oke, baik. Terima kasih Ibu Ines atas pertanyaannya. Oke. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini apakah memang setelah nanti wabah COVID ini, apakah memang dari Dinas Pendidikan sendiri akan melanjutkan untuk acara homeschooling ini? Gimana? Siapa yang mau? Ibu Nini, Ibu Sukma, boleh? Semua Oke. Dari dinas dulu. Dari dinas dulu ya. Ini kan memang untuk menindaklanjuti ya, seperti apa. Dinas dulu kalau kami kan Jadi sebagai kalau wabah COVID-19 ini lama berakhirnya, apakah homeschooling ini akan dilanjutkan? Nah, ini untuk jawab iya atau tidak, kami bukan pengambil keputusan, tapi insya Allah kalau kita sama-sama memberikan masukan kepada Bapak Wali Kota ya dan Bapak Wakil Wali Kota bahwa apabila masa belajar di rumahnya diperpanjang, maka semoga program homeschooling ini akan kita dimintakan untuk dilanjutkan. Mungkin pemerintah kota bekerja sama dengan dinas pendidikan itu dapat menganggarkan dananya. Iya, Melanjutkan seperti itu Bu ya. Itu. Kalau dari kepala sekolah sendiri nih gimana? ya, kalau COVID ini berlanjut, ya tentu saja ya mungkin pemerintah akan tetap merumahkan guru ataupun siswa itu kan ya, Siswanya. tetapi gitu kan. Nah, ya tentu saja kalau masalah program homeschool ini berlanjut atau tidak, seperti kata Bu Sukma tadi, itu bukan kita yang mengambil kebijakan, karena homeschool ini itu kegiatan yang itu program yang diluncurkan Bapak Wali Kota khususnya di Kota Bengkulu ini untuk memudahkan ya anak-anak kita belajar di rumah, di mana ya mungkin juga siswa kita ada juga yang tidak mempunyai HP. Betul. Dengan live di TV gitu kan, nah ya kemungkinan seluruh warga mempunyai gitu kan. Nah, kalau masalah kaitan dana ya kembali lagi tadi masih ke pemerintah kaitannya itu. Ya kita juga kepala sekolah justru Cuma kita menerima dari ini itu gitu kan. masukan-masukan dari masyarakat, kemudian Tapi untuk menyampaikan ke pihak yang berwenang, yang nanti pengambil keputusan. pengawas Bu Sukmala yang menyampaikan nanti ke Nah, Bu Kadis gitu gitu ya. kan. Nanti Apakah Bu Kadis yang akan Iya, menyampaikan itu. bahwa antusias masyarakat masih membutuhkan Iya. program ini. Nah, kira-kira begitu jalurnya. Tapi kalau untuk hari ini kami tidak bisa memastikan iya akan kami iya, teruskan, atau tidaknya mesti karena kita pasti bukan ya. pengambil keputusan. Yang jelas Oke. itu salah satu usulan Iya. dari Sebagai guru masukan kita, bagi kami. masukan orang tua kita gimana dengan kota atau pusat guru maupun siswa gitu kan. Nah, itu akhirnya dia menyesuaikan dengan Iya. situasi dan
kondisi juga ya. Nah pemirsa, kita nanti akan berbincang-bincang lagi nih dengan 3 narasumber kita tentang evaluasi selanjutnya. Misalnya laporan seperti apa yang diberikan oleh dari tim pengawas ataupun baik dari kepala sekolah dan juga pemateri. Mungkin pembelajarannya seperti apa bentuk materinya selanjutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Live Homeschooling Bahagia. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Live Homeschooling Bahagia. Tentunya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan 3 narasumber kita, ada pengawas, ada kepala sekolah, dan ada pematerinya langsung. Dan pemirsa, ini sekarang Nevi langsung mau ngobrol lanjut ini sama Ibu Sukma ya. Artinya Bu, untuk Live Homeschooling Bahagia ini, kalau dari kacamata pengawas, apakah memang ini pola pembelajarannya memang sudah efektif untuk selama 3 pekan ke belakang ini? Oh, kalau kita katakan efektif dan tidak efektif, karena ini sistem pembelajaran antara homeschooling sama pembelajaran di kelas itu kan tentu ada jauh perbedaan. Tetapi untuk homeschooling itu menurut saya sebagai kacamata pengawas itu sudah cukup baik, sudah efektif. Cuman ada sedikit, misalnya itu ada karena mungkin ya kata pemateri itu kan yang pertama di kamera itu kan agak grogi. Agak deg-degan jadi juga ya. ada yang menyampaikan itu terlalu banyak action sehingga hilang materinya. Jadi murid yang menonton itu lebih banyak melihat gaya gurunya. Iya, gini karena tapi gaya itu seolah-olah kelihatan dibuat-buat begitu. Nah, ini satu. Jadi mungkin karena dia masih awal-awal, masih baru dulu, ya. Masih baru. Jadi fokus materinya hilang. Itu satu. Yang kedua, yang mana mungkin kalau kita mau efektif betul itu mungkin tidak, karena bahwa dalam pembelajaran itu sudah ada ketentuan seperti adanya kurikulum, program para guru, yaitu mulai dari program tahunan, program semester, dan program harian dan mingguan. Yang mana mungkin dalam satu tema itu mereka akan menyampaikan dalam kurun waktu yang relatif sedikit hanya dari satu karena dalam penyampaian materi itu ada tahapan-tahapan tertentu. Mungkin mereka dalam menyampaikan tahapannya itu pengenalan konsepnya, kemudian pelaksanaannya itu, kemudian baru kepada keterampilan prosesnya. Nah, sedangkan di live homeschooling ini itu tidak bisa. Materinya dirangkum, dibuat se-efisien mungkin ya, supaya waktu 1 jam itu bisa tercover. Nah, jadi pengembangan materi itu sudah tidak bisa terlalu detail, tapi ya semaksimal mungkin ya itulah kira-kira ya kekurangan kelebihannya tentang live ini. Jadi maksimal kalau dibandingkan dengan proses pembelajaran di sekolah itu ya masih di sekolah kurang, karena kondisi waktu, kemudian kegiatannya itu mungkin mereka tidak leluasa, seperti misal dalam penggunaan media pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi untuk ukuran homeschooling itu sudah sangat bagus, sudah efektif ya, sudah karena sudah tercapai daripada indikator yang telah mereka susun dalam pencapaian suatu tema. Ya, nah itu. Jadi kalau detail itu belum. Oke, kita ada penelpon. Ya, halo, selamat pagi. Halo. Halo, ya, silahkan dengan Ibu siapa? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Ibu Yuliana dari SD 99. Oke, dengan Ibu Yuliana. Silakan Ibu Yuliana, ada yang mau disampaikan? Tetangga. Ya, di sini saya mau bertanya, bagaimana kekurangan ataupun kelebihan dalam pembelajaran homeschooling ini? Oke. Bagaimana kekurangan dan kelebihan dari program? Jadi kami mau tanyakan itu kekurangan dan kelebihan dari homeschooling ini. Oke, baik. Itu saja Ibu Yuliana?
Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Oke, tadi sudah dijawab dengan Ibu Sukma ya, kurang lebih kekurangan dan kelebihannya Iya. itu dari memang segi pengawasnya. Mungkin dari Pak Samsul sebagai kepala sekolah gitu, Iya. tambahkan. Tadi disampaikan Bu Sukma tadi kan sudah di antara kelebihan kekurangannya. Nah, sekarang saya tambahkan di suasana Covid ini, khususnya program homeschool ini itu saya kira udah sangat efektif ya, karena bisa menjangkau ya anak-anak kita di sekolah-sekolah. Kalau untuk membantu apa namanya itu tambahan siswa menggunakan internet tadi, karena kita sampaikan juga tidak seluruh siswa kita itu memiliki Android gitu kan, Iya. Android. Nah, jadi dengan adanya homeschool ini saya kira ya bisa menjangkau anak-anak yang nggak punya Android tadi. Nah, kalau melalui Android ini guru-guru memberikan tugas itu, kadang-kadang anak-anak ini ya bergabung dengan anak-anak yang lain, ya kan, ya mungkin dekat tetangga, atau mungkin anak-anak bisa menggunakan apa namanya itu Android daripada kakaknya atau orang tuanya gitu kan, itu saya kira begitu. Oke, tapi kalau dibilang sudah cukup efektif Iya. juga ya untuk bagaimana ini mengemas juga untuk pembelajaran yang dari 1 minggu Iya. menjadi 1 jam jam. seperti 1 itu jam, ya. ya. Oke. Itu kelemahannya. Nah, jadi itu kelemahannya itu tadi. Sementara guru ya mungkin kalau di sekolah itu bisa menyampaikan 2 jam pelajaran, sementara kita di homeschool ini ya yang 2 jam pelajaran dikemas ke waktu untuk 1 jam pelajaran. Nah, inilah tantangan bagi pemateri kita di homeschool ini ini. dia. Jadi balik lagi ke materinya ini sebenarnya tantangan-tantangan iya. tadi yang Iya. sudah dijabarkan juga sama Ibu Nini ya. Nah, itu tadi kita ngomongin tentang nah jadi apa saja ini Bu Nini yang Ibu siapkan dalam menyiapkan materi yang Materinya akan ya. diberikan ya? Oke, pembelajaran homeschooling ini merupakan salah satu solusi yang terbaik ya untuk pembelajaran pada masa pandemik ini, karena dengan homeschooling ini semuanya bisa tercapai. Seluruh warga kota, mungkin bisa daerah seluruh provinsi Bisa Bengkulu pun terjangkau. bisa terjangkau. Nah, untuk pemateri, saya sebagai pemateri Iya. menyiapkan materi ini, mengcovernya bagaimana materi yang seharusnya diajarkan 1 minggu menjadi 1 jam itu ya kita memiliki trik-trik tersendiri ya. Triknya Setelah seperti apa ini? pertama itu tentu saja kita melihat dulu, menganalisis buku guru dan buku siswa. Saya akan menganalisis materi yang ada di buku tema 9 itu, subtema 2 itu KD yang ada di situ apa saja, kemudian saya analisis materinya, materinya seperti ini, dan saya ambil materi yang urgent yang memang harus saya sampaikan kepada siswa yang tidak. Oke, kita potong sebentar. Iya, ada penelpon. Halo. Halo, Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan Akila, Dengan Akila. Boleh Akila, ada yang mau ditanyakan? teman belajar apa saja yang dapat kami manfaat pada saat pandemi virus saat ini? Oke, pembelajaran apa saja ya? Oke, belajar. itu saja Akila. Ya, Iya, terima kasih Akila. Selamat pagi. Nah, nih ya, ini pembelajarannya apa saja ini dari siswa ini ya, Bu ya? Iya, ya. Heeh. Dalam Sumber belajar apa saja yang bisa dimanfaatkan pada masa pandemik ini, terutama yang utama sekali sumber belajarnya adalah lingkungan sekitar siswa. Oke. Itu yang bisa dijangkau oleh siswa. Karena kalau kita mau memanfaatkan IT, sebagian ada yang bisa, sebagian yang tidak. Karena kita ekonomi siswa itu tentu saja berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan, oh harus pakai IT, oh tidak bisa. Tapi sumber belajar yang paling gampang siswa dapat itu adalah lingkungan sekitar. Makanya kita lebih mengutamakan yaitu pembelajarannya ke karakter dan keterampilan. Karena ketika keterampilan dan karakter yang kita utamakan, maka sumber belajarnya bisa dimanfaatkan apa saja lingkungan sekitar. Contohnya tadi misalnya seperti anak belajar mencuci piring. Betul. Medianya begitu gampang dicari dan semuanya pasti memiliki. Ada piring kotor iya, gitu ya, kotor. pasti ada piring Kemudian kotor. bagaimana seperti materi saya kemarin kan ada iklan. Kami usahakan pembelajarannya siswa membuat iklannya tentang COVID-19. Oh, tentu saja sumber belajarnya bisa diperoleh siswa dengan gampang sekali karena medianya begitu banyak yang membahasnya. Kemudian caranya mencegah COVID itu tentu saja medianya akan lebih sumber belajarnya mudah dicapai. Karena kenapa? Sebelum pandemi ini tentu saja guru-gurunya sudah memberikan buku-buku siswa, buku guru dari pemerintah itu tentu saja kita
dikasihkan dengan siswa, bukan dikasihkan tapi dipinjamkan sebagai sumber belajar mereka juga. Karena kita memahami tidak semua siswa tadi punya Android, gadget ya. jadi ya kita kasihkan buku sebagai sumber belajar dan lingkungan sekitar yang utamanya dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa untuk saat ini. Terutama saja kita betul sekali kerjasama dengan orang tua, karena keberhasilannya ini kalau ini benar-benar ditentukan oleh bagaimana kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswanya agar pembelajaran tadi bisa tercapai dengan baik. Tentu anak mencuci piring kalau tidak diajari dengan ibunya, orang tuanya, bagi anak-anak kelas rendah tentu tidak akan berhasil. Tapi ketika bimbingan itu ada dari orang tua pasti tentu akan berhasil. Oke, artinya juga tadi menitik beratkan pada mungkin keterampilan dan bagaimana memanfaatkan lingkungan sekitar itu tadi ya, sebagai sumber belajar ya. Mungkin karena memang harus di rumah saja, karena harus di rumah saja itu akhirnya dia memanfaatkan seperti itu. Nah, untuk itu materi yang tadi sudah Ibu Nini sampaikan ya, materi-materinya itu. Lalu sebenarnya secara garis besar ini, pengalaman apa saja nih yang Bu Nini bisa dapatkan selama kemarin mengajar di homeschooling bahagia ini? Iya, banyak sekali, luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa yang saya peroleh selama mengajar di homeschooling ini ya. Terutama bagaimana kita menyampaikan, memilih bahasa yang baik, yang gampang bisa dimengerti anak. Kemudian bagaimana tampil di depan kamera itu ternyata berbeda sekali rupanya. Langsung salah tingkah ya. Iya, tampil ketika kita pun misalnya tampil mengisi materi apa, tapi ketika ada peserta kita bisa interaktif kan. Tapi ketika ini tidak bisa. Jadi kita bagaimana memanage juga rasa grogi kita itu agar tidak kelihatan, tapi materi yang kita sampaikan tersampaikan dengan baik. Materi-materi yang urgent yang memang harus kita paparkan, harus kita jelaskan itu tersampaikan dengan siswa, karena memang kami kemarin sepakat memilih kita sampaikan itu materinya yang urgent, yang memang harus kita sampaikan kepada siswa, yang kadang-kadang kalau tidak kita sampaikan dengan bahasa bu gurunya atau pak gurunya, kadang siswa tidak memahaminya, karena bahasa kadang di buku atau di internet itu bahasanya tinggi. Jadi kami memilih kalau mau disampaikan semua akan tercapai, tapi kita pilih materi urgent yang harus kita sampaikan kepada siswa sehingga siswa memahami, oh materi ini pada subtema ini materinya tentang ini, berarti kami harus memahaminya yang mana. Artinya tadi menitik beratnya memang setelah memang materinya pas sudah disampaikan, terus memanage rasa grogi gitu tadi ya, karena memang ini baru pertama sekalinya. Lalu mungkin bahasanya mungkin yang memang disesuaikan untuk anak-anak yang gampang untuk dipahami oleh siswa anak SD itu. Apa kalau dari kepala sekolah sendiri, apakah memang ada arahan kepada guru-guru yang memang menyampaikan materi atau seperti apa? Enggak, kalau pemateri ini kebetulan Bapak Ibu pemateri yang di homeschool ini kan guru-guru yang berkompeten, yang menurut penilaian dinas melalui pengawas dan tim kelompok kerja kepala sekolah kemarin itu kan untuk menunjuk mereka ini gitu kan. Jadi untuk yang pertama ini kita nggak sembarang mengirimkan guru-guru yang ini kan untuk ini. Tapi ya kawan-kawan guru kepala sekolah yang lain ya berharap juga gitu kan. Makanya tadi kita mengharapkan ya program homeschool ini ada kelanjutan gitu kan, bisa nanti bertambah dari 11 orang ini kan bisa menyampaikan materinya juga di homeschool ini. Itu harapan kita gitu kan. Artinya apa memang ada beberapa guru yang mungkin langsung gitu menyampaikan kepada Pak Samsul bahwa wah kami juga ingin nih menyampaikan materi. Iya, kalau yang namanya untuk yang bagus atau yang baik itu ya kenapa mereka nggak mau gitu kan? Ya mau banyak yang mau. Artinya mau berkesempatan juga seperti itu ya. Jadi nggak cuma 11 orang pemateri ini yang kita kota punya nih ya Bu Sema. Jadi ada banyak lagi ya guru-guru yang guru kota Bengkulu. Betul sekali. Nah ini ngomongin tentang bagaimana respon dari. Oke, ada penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Kaisar. Oke, ada yang mau ditanyain sayang? Bagaimana cara menjaga toleransi dalam kehidupan saya? Oke, bagaimana cara menjalin toleransi? Oke, itu saja pertanyaannya? Halo? Iya, terima kasih.
Oke, ini mungkin dijawab sama Ibu Nini nih Iya, langsung oke. sama Bu Matri. Iya sayang, terima kasih. Ini langsung dijawab ya sama Bu Nininya. Ya boleh silakan Ibu. Ya, ini memang ada kemarin di materi itu ada tentang toleransi ya. Bagaimana menjaga toleransi itu agar kehidupan bangsa Indonesia ini tetap bersatu. Intinya itu bagaimana kita saling menghormati terutama pada masa pandemik ini ya. Bagaimana kita saling menjaga, menghormati, menjaga batas-batas kita agar kita tidak ada rasa kecurigaan, rasa saling menuduh, membatasi terutama pada masa pandemik ini. Tapi kalau ketika tidak pandemik ini tentu saja kita harus menjaga toleransi itu, saling menghormati perbedaan yang ada. Tidak boleh menonjolkan bahwa saya yang paling baik, suku saya yang paling baik, budaya saya yang paling baik, tapi harus menghargai. Kemudian kita ketika budaya lain tampil ya kita tetap harus menghormatinya juga. Kita bisa menontonnya. Itu mungkin cara salah satu menjaga toleransi ini agar tetap terjaga dan bangsa Indonesia tetap bersatu. Tapi ketika pada masa pandemik ini kita harus bisa menjaga jarak ya. Nah, tidak itu. bisa kita dengan tetangga. Kalau dulu ya kita ada tetangga tentu saja kita akan menyapanya. Kalau sekarang mungkin kita menyapanya menggunakan salam. Betul, Ya, dengan tidak gaya. bersentuhan seperti Kemudian itu ya. ketika berbicara kita menggunakan masker. Mungkin ketika kita mau saling berbagi makanan, apalagi ketika bulan puasa ini, mungkin kalau kebiasaan dulu kita berbagi makanan, Betul, kita antar, antar. ngobrol. Kalau sekarang mungkin kita antar saja dari jauh. Mungkin setelah kita kasihkan kita pulang lagi Iya, ya, seperti itu. nggak bisa ngobrol lagi. Tapi tetap dengan seperti itu kita berbagi, tentu saja toleransi itu akan terjaga ya. Salah satunya resep menjaga toleransi itu harus sering berbagi antar sesama. Gitu. Tadi bisa dibilang ya, tetap berbagi antar sesama karena itu juga untuk tetap bisa menjaga toleransi, toleransi. juga. Oke. Nah, ini ke Ibu Sukma lagi nih, Bu. Tadi tentang evaluasi yang sudah disampaikan tadi ya dari kacamata pengawas. Nah, untuk bentuk laporannya sendiri ini seperti apa, Bu? Oh ya. Seperti kami sampaikan tadi bahwa tugas pengawas itu adalah mensupervisi ya, otomatis hasil supervisi itu akan disampaikan berupa bentuk laporan. Nah, dalam menetapkan laporan terhadap kegiatan belajar di rumah dan homeschooling ini tentu akan berbeda dengan bentuk laporan yang kami laksanakan dari hasil supervisi langsung ke sekolah-sekolah, baik dalam kegiatan sekolah maupun dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Nah, kalau kami membuat laporan dari hasil supervisi dari kunjungan langsung ke kelas itu, tentu yang menyusun laporan itu kita sendiri, ya. Kita mengacu kepada juknisnya, kemudian disesuaikan dengan yang kita supervisi itu apa, standar apa, kan itu ada 8 standar yang wajib disupervisi oleh pengawas sekolah itu. Nah, jadi itu ada yang berbentuk mungkin tertulis. Nah, namun dalam kegiatan homeschooling ini, laporan yang kami harapkan dari pihak guru dan akan kami sampaikan ke atasan kami, kira-kira begitu kan? Iya kan begitu. Nah, kegiatan program homeschooling ini adalah kegiatan yang dalam mengantisipasi pelaksanaan pendidikan di sekolah dengan adanya COVID-19 ini. Maka seperti kami sampaikan tadi sebelumnya, kami menghimbau guru dan kepala sekolah untuk mengumpulkan bukti-bukti kegiatan itu melalui foto dan video dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi laporan homeschooling ini nanti kami kan tidak terjun langsung mengamati apa sih kegiatan siswa, apa kegiatan guru, kegiatan kepala sekolah, tapi hanya meminta laporan berupa bentuk foto videonya tadi sebagai buktinya tadi ya. Sebagai bukti mereka itu melaksanakan atau berpartisipasi aktif dalam mengikuti program homeschooling bahagia ini. Nah, jadi dari murid ke guru nanti dikirim dengan kepala sekolah nanti akan mendesain ya laporan itu sebaik mungkin ya, semenarik mungkin. Ini sudah banyak ya, saya lihat tuh dikirimkan ke grup dinas pendidikan dan ke saya pribadi itu sebagai pengawas pembinanya ya. Nah, jadi laporan itu nanti kami sampaikan ke kepala dinas bahwa ini memang
anak-anak di rumah itu tidak hanya main, tetapi betul-betul Melaksanakan. melaksanakan pembelajaran dan dikoordinir oleh gurunya, Betul. yang disusun oleh gurunya. Namun bila nanti pada akhir COVID-19 ini cepat, mungkin kita akan sekolah, maka kami juga akan membuat laporan secara tertulis, ya, dimintakan sumbernya itu dari kegiatan guru dan kepala sekolah, Kepala sekolah. karena kita tidak terjun langsung. Betul, Ya, iya, jadi iya. kita menerima dan menyampaikan laporan itu. Artinya tetap ada laporan tapi mungkin dalam bentuk yang berbeda. seperti Iya, itu ya. berbeda dengan kita. Kalau kita seperti itu, ya kita kan yang mengamati guru gini kira-kira. Nah, tapi kalau ini Pak Dayat gimana ya kegiatannya selama program homeschooling? Kan saya tidak ke rumahnya, kan jaga jarak. betul. Jadi Jadi memantau. saya hanya meminta, Memantau. memantau dan meminta dikirim ke grup Lewat sekolah WA, ya. binaan, Memantau ya, lewat WA. video-videonya, ya, video-video kegiatan yang sudah dikumpulkan siswa ke gurunya, kemudian kalau per Guru kelas ke kan kepala terlalu sekolah. banyak tuh, Betul. jadi dihimpun, diambil mewakili aja, misalnya kelas ini. Nah, ini bukti, sebagai bukti yang akan kami sampaikan juga kepada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Oke, nah pemirsa ini sebenarnya banyak sekali nih pertanyaan yang masih mau Nevi ajukan untuk Ibu Nini, Pak Dayat ataupun Ibu Sukma ya. Jadi nanti mungkin di lain waktu nanti kita bisa untuk ngobrol lagi ya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sukma, Pak Samsudin dan Ibu Nini telah berkesempatan untuk datang pada pagi hari ini. Dan pemirsa jangan lupa besok kami akan kembali lagi ya untuk acara live dialog homeschooling bahagia dari pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Jadi jangan lewatkan untuk besok pagi. Dan pemirsa pada akhirnya saya Nevi Aprilia pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.